Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Najib Syuti MHG selaku pembina serta pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Rodotul Ulum, dan Gus Muhammad Nabil LC selaku Ketua Tim Penjamin Mutu Yayasan Pondok Pesantren Rodotul Ulum Guyangan Trangilpati, dan narasumber Bapak Supirso Hasim pada pengajian Ramadan kali ini, dan seluruh tata usaha yang telah berkenan hadir untuk membina serta menemani kami semua agar kegiatan berjalan dengan lancar. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak ini. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tak terlupakan kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang telah membawakan kita dari zaman zahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Alhamdulillah. Ya, ini pada bulan Ramadan ini yang insya Allah mubarak ya, saya Kak Muhammad Mubarak Lana dan saya Kafka Alwanuha selaku pembawa acara pada pengajian Ramadan kali ini yang insya Allah berkah. Amin. Allahumma amin. Ini ya, sebelumnya ini adik-adik ini masih semangat gak? Sekali lagi, masih semangat gak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah berlamin, kita juga bisa diberi kesempatan lagi untuk bertemu di acara pengajian Ramadan yang tahun kemarin sudah ada, dan alhamdulillah tahun ini juga ada lagi. Semoga kedepannya kita semua bisa diberikan kesehatan dan dipertemukan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Oh ya, ini sebelumnya ini saya itu mau mereview adik-adik tadi itu sahurnya apa. Mungkin dari kami nunjuk salah satu ya dari kalian ya. Oke, kakak gimana, setuju? Setuju. Oke. Mungkin Coba. yang paling belakang. Yang paling belakang coba Paling maju ke tinggi. depan. Paling tinggi. Oke. Wah, tinggi banget, setinggi Asma Raffle. Oke. Bisa di tengah sini. Sebelumnya Nah. perkenalan dulu biar para pemirsa di rumah dan para audien mungkin yang belum kenal bisa tahu nama, alamat, dan hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Zafran Naja. Saya di sini kelas MDPA. Asal rumah saya dari Pati. Oh, Pati. Ini omong-omong Mas Naja ini ya. Tadi pagi itu sahurnya apa, Mas? Tadi pagi sahurnya nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam, Masya Allah, enak banget nasi goreng ayam. Habis kiriman ya tadi? Nggih. Oh, habis kiriman nasi goreng ayam. Remes ya? Apa enggak? Oh, sendirian apa sama teman-teman? Sama teman-teman. Oh, sama teman-teman. Ini masih semangat mengikuti pengajian Ramadan? Masih. Alhamdulillah. Mungkin ini Kang Naja tadi pagi sahurnya nasi ayam goreng remes. Oh, oke. Semangat ini masanya. Oke. Ya, Kang Naja, terima kasih bisa kembali. Memang ya, kalau kita di pondok pesantren tuh apa-apa itu jika kita lakukan bersama teman-teman itu terasa lebih nikmat. Betul apa betul? Betul. Betul. Oke, ini juga Kang Kafka ini kayaknya Kak Kafka kok semangat banget. Harus semangat. Ini tadi sahurnya apa Kak Kafka? Sahur bebek bakar. Ya ampun, bebek bakar. Full bebek bakar nggak pakai nasi. Aduh, tadi saya cuma sahur nasi
putih sama TV. Enggak, soalnya Kang Lana enggak ke kamar saya. Coba kalau ke kamar saya kasih sisa banyak Kang Lana. Iya. Saya bagi-bagiin ke adik-adik. Iya, maaf. Oke, ini kayaknya dari kubus ini udah kurang kubus ini. Satu lagi ini. Satu lagi. Mungkin dari yang kedua tadi udah dari belakang, Belakang. dari depan. depan. Yang pakai kacamata, gantengnya ya Allah. Langsung Ya ampun, bisa mungkin maju. nanti bapak ibunya lihat kok, masya Allah anak saya kok kita Allah. ganteng. Ya ampun. Nanti santai, semua ini bakal kelihatan. Yang rajin-rajin ini. Oke, langsung saja ya. Perkenalan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Hayden Hotskutsullah. Panjang sekali ya, tapi nggak apa-apa. Saya kelas MDWA. Alamat rumah saya di Batang, Jawa Tengah. Batang, Jawa Tengah. Kalau tadi asli Pati sendiri, dan ini masih lingkup Jawa Tengah tapi luar Pati Kang Lana. Bukan Oke. di Pati, Kang. Tinggal di Pati. Bukan di Pati. Batangnya itu di antara Kabupaten Pekalongan sama Kendal. Oh, di tengah-tengah. Yang Alas Roban itu tahu, Alas Kang? Roban. Ya. Alas Roban itu Alas kayaknya Roban. terkenal horor ya Kang ya. Ya, dulu itu sih. Emang. Dulu. Ya. Sekarang Oh. banyak lampu sekarang. Masih semangat untuk mengikuti pengajian ya Kang ya? Alhamdulillah masih, Kang. Alhamdulillah. Nama panggilnya siapa? Kang Raja ya? Kang Hayden. Hayden. Ya. Hayden. Ya. Hayden. Hayden. Oke Kang Hayden. Tadi pagi sahurnya pakai apa Kang? Tadi pagi sahurnya pakai lauknya tahu gejrot, Kang. Tahu gejrot. Tahu gejrot. Ya. Oke, tahu gejrot. Oke. Pakai nasi apa enggak ini? Ya pakai, Kang. Pakai? Masa enggak pakai kan? Oh, kalau saya Biar kan nggak kenyang. pakai. Ya. Kalau saya tadi nggak pakai Kang. Soalnya ya lagi ada gitu ya, nggak ada nasi gitu. Oke, terima kasih Kang Hayden, bisa kembali ke Ya, tempat. sama-sama, Kang. Oke, udah dari kubus ini, Kang Kakak kelihatan tambah, wow, tambah ganteng. Oh, Dari mana ini bosnya? Kang Lana itu emang suka gitu. Kang Lana kita keren dewi kok. Ya ampun. Oke, kalian mau tahu saya beli baju ini semua dari atas sampai ujung kaki ini saya beli di Najmuna. Oke. Najmuna. Ya. Ramadan bolong, kita jagonya. Allahu Akbar. Ya ini saya rasa mungkin semua audien sudah siap, Udah ready. lama menunggu, mau Lama menunggu. dengerin ngaji. Mau dengerin ngaji ya? Ya udah, langsung saja kita serahkan kepada narasumber, kepada Ustadz Supirso. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Sehat selalu. Alhamdulillah, ini santri-santri udah pada gak sabar Ustaz mau dengerin ceramah, katanya mau agar Ramadannya lebih bersinar atau lebih berkah, katanya ini udah gak sabar dengerin ceramah dari Pak Ustadz. Oh ya, memang seorang santri itu harus punya khirsun, semangat dalam belajar, ada rasa ingin tahu, karena diantara dalam syarat-syarat dalam tholabul ilmi adalah ada 6 itu dalam syair ala la tanalul ilma illa bisitatin ila akhirih. Di antaranya adalah khirsun, punya rasa ingin tahu, punya semangat dalam belajar. Mana mungkin ilmu itu akan tertarik, akan masuk ke dalam hati, hatinya tidak welcome, siap menerima ilmu yang akan
dicari itu. Maka alhamdulillah santri-santri ini semangat dalam belajar, semoga dimudahkan oleh Allah dalam mencapai cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sedikit mau tanya nih Ustadz. Ya. Ini kan di bulan Ramadan ya. Oh ya. Apakah benar jika kegiatan yang kita lakukan selama itu baik, apakah pahalanya akan dilipat gandakan Ustadz? Oh ya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Berkah itu adalah ziyadatul khair, di mana pada bulan Ramadan itu amal baik dilipat gandakan. Yang fardu dilipat gandakan 70 kali, yang sunnah diberi pahala seperti amal fardu. Itu adalah bulan Ramadan, Masya Allah. Maka alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada bulan Ramadan ini, suatu nikmat dari Allah yang luar biasa yang harus kita syukuri bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya mungkin ini langsung aja Ustadz ya masuk ke sesi pengajian ya. Iya. Oke Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang senantiasa kita taklimi, kita hormati Syekhina wa murabbi arwahina Syekh Najib Suyuti wa ahli baitihi, semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan dalam mengabdikan diri ilmunya untuk agama Allah ini. Anak-anakku semuanya, para santri yang berbahagia, para santri Raudhatul Ulum, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan dalam bimbingannya. Amin. Diberikan kemudahan dalam thalabul ilmi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin. Kelak menjadi para ulama al-amilin yang memperjuangkan agama Allah. Kalian semua ini adalah generasi penerus perjalanan para ulama. Mari kita ikuti sedikit tentang tema Lailatul Qadar. Para santri semua yang kami banggakan, alhamdulillah kita dipertemukan pada bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan merupakan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Tadi di awal kita katakan bahwa amal fardu dilipat gandakan 70 kali dan amal sunnah diganjar seperti pahalanya amalan yang fardu. Keistimewaan bulan Ramadan itu hanya diperuntukkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Maka sejak bulan Rajab ya, kita sudah merindukan kedatangan bulan Ramadan itu. Kita berdoa bersama, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Nah itu ya, seringkali dijadikan sebagai apa, sholawatan doa bersama ketika nek coron zaman dulu itu nama pujian ya. Pujian Ustaz, pujian yang mengandung doa, zikir dan pujian. Itu suatu doa yang baik. Dan alhamdulillah ini kita sudah sampai pada bulan Ramadan, sudah diistijabai oleh Allah. Amin. Jadi untuk mempersiapkan menyongsong bulan Ramadan itu sudah diawali pada sejak bulan Rajab. Apa sebabnya?
dikatakan oleh ulama bahwa bulan Rajab adalah litadhhiril badan, untuk saatnya untuk membersihkan badan. Dari apa? Bukan sekedar dari najis, tetapi untuk membersihkan badan, al-jawarih, dari noda-noda dosa, perbuatan-perbuatan dosa yang biasa kita lakukan, yang dilakukan oleh tangan, oleh mata, oleh kaki, oleh mulut dan lain sebagainya. Kita mulai berbenah diri membersihkannya di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan amal kita. Kita awali untuk menyongsong bulan Ramadan itu dengan membersihkan badan kita dari noda-noda dosa. Kemudian pada saatnya bulan Sya'ban, ada saatnya adalah syahrun litatahhiril qalbi, untuk membersihkan hati. Itu lebih sulit lagi, membersihkan badan dari noda-noda dosa. Itu sudah berat juga ya, Sulit. apalagi untuk anak-anak muda itu ya, Genjer. itu suatu, apalagi membersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah. Dosa itu ada yang dohir, ada yang batin. Kalau yang dohir seperti tadi, dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan. Ada yang batin, dosa yang dilakukan di dalam hati. Seperti apa? Ujub, merasa dirinya bagus, baik. Kalau disertai dengan merendahkan orang lain, namanya takabur. Itu. Keduanya, ujub dan takabur, itu sifat madzmumah. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian suudzon juga tidak boleh, apalagi suudzon kepada poroyai, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Santri tidak boleh suudzon kepada para yai, kepada para guru, nggak boleh. Tetapi harus senantiasa husnudzon. Karena baik. orang tua, para yai, para ustadz itu membimbing kalian, mengantar kalian sampai kepada apa yang menjadi harapan kalian. Dan orang tua pun kalian juga kasih sayang dengan kamu. Maka dari itu tidak boleh kamu suudzon kepada mereka. Dan kita pun juga tidak boleh, kita sebagai hamba Allah, suudzon kepada Allah, tidak boleh ya. Jadi di saat bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk berbenah diri dengan membersihkan hati ini dari sifat-sifat mazmumah, seperti tadi ujub, takabur, suudzon. Hasud juga sama, nggak boleh kita hasud. Orang hasud itu sama artinya tidak menerima dengan qada Allah. Semua itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah, Allah yang memberi. Kenapa kita hasud kepada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah? Berarti sama artinya tidak ridho dengan pemberian Allah. Maka tidak boleh hasud ya. Santri nggak boleh hasud. Orang hasud itu sama dengan menyiksa dirinya sendiri, menyiksa batinnya sendiri. Di saat bulan Sya'ban itu kita mulai berbenah diri dengan membersihkan hati kita dari noda-noda dosa. Kemudian saatlah ini bulan Ramadan, alhamdulillah. Setelah membersihkan hati, badan, membersihkan hati, maka saatnya adalah tathhirur ruh, membersihkan jiwa. Itu lebih sulit lagi. Maka secara bertahap persiapan kita dari bulan Rajab, Sya'ban. Mana mungkin orang itu ibaratnya orang bisa kuliah itu setelah melalui tahapan dari SD, SMP atau MTS, kemudian aliyah, baru perguruan tinggi. Begitu juga secara bertahap kita memperkenalkan diri
di awal di bulan Rajab, membersihkan badan kita dari noda-noda dosa badan, dosa-dosa yang dohir. Kemudian pada bulan Sya'ban membersihkan batin dari sifat-sifat madmah. Sekarang tathhirul qalbi, tathhirul ruh, membersihkan jiwa. Dengan cara apa itu? Dengan cara siam, puasa. As-shaumu junnah. Puasa itu apa? Junnatun. Apa junnah itu? Perisai. Itu terbuat dari apa? Baja. supaya tahan dari pukulan lawan. Puasa itu diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti perisai. As-shaumu junnah. Puasa itu perisai. Kenapa puasa itu perisai? Untuk apa perisai itu? Untuk membentengi diri dari serangan lawan. Musuh yang paling berat bagi kita itu adalah apa? Nafsu. Ya, nafsu. Orang banyak yang mampu menahan lapar dahaga selama satu hari kuat, tetapi kalau menahan nafsu itu yang berat, jarang yang mampu. Maka kiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan puasa. Cek. Mohon maaf Ustaz, Ya. niki biar audien tambah semangat, kita jargon dulu gimana Ustaz? Oh iya silakan. Biar tambah semangat. Oke, kita jargon ya teman-teman ya. Iya. Ramadan no bolong, kita jagonya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Monggo dilanjut Ustaz. Ya, semangat lagi ya. Walaupun lapar dan dahaga, tetapi kalau kecintaan kita kepada Allah, karena itu perintah Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, karena itu ada sunnah Rasul, kita mengikuti, insya Allah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu akan menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Paham ya? Insya Allah paham. Karena lezatnya iman itu mengalahkan segalanya. Oh, Masya Allah. Mengalahkan pizza segalanya Ustaz. Wah, mengalahkan segalanya. Beliau sahabat bilang, yang ditimpa dengan penderitaan, dipanaskan di tengah padang pasir, ditimpa dengan batu yang panas, tetapi hal itu tidak bisa memutuskan keimanannya, kecintaannya kepada Allah. Itulah ya. Jadi apalagi itu puasa yang kita lakukan ini tidak seberapa dengan perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat itu ya. Kita teruskan ya. Jadi untuk membersihkan jiwa itu adalah satu-satunya adalah dengan apa? Dengan puasa. Puasa tadi apa? Junnah, suatu perisai. Suatu perisai. Perisai tubuh. Perisai. Ketika perang tanding itu kan supaya tidak terkena pukulan pedang, dihantam dengan perisai. Itulah gambaran puasa itu. Maka Rasulullah SAW ketika beliau sepulang dari suatu peperangan, beliau mengatakan kepada para sahabat, kita kembali dari suatu jihadul asghar, perang yang kecil, menuju perang yang lebih besar lagi. Apa itu? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Maka supaya kita bisa jihadun nafsi adalah dengan cara apa? Puasa. Dengan cara puasa itu juga tahapan demi tahapan. Ada namanya
puasanya orang awam, ya, Orang biasa. orang biasa. Yang biasa dilakukan oleh orang awam itu hanya puasa menahan perut Lapar. dan kemaluan. Perut dan kemaluan. Masani menjaga jogo nopo, makan, minum dan kumpul dengan istri. Itu puasanya orang awam. Karena itu yang mampu dilakukan oleh orang awam. Kemudian kalau sudah bisa sampai di situ, ditingkatkan lagi. Puasa orang khusus, puasanya saumul khusus. Puasanya apa? Orang khusus. Itu bukan hanya puasa pada bagian perut dan kemaluan, tetapi ditingkatkan pada anggota-anggota badan yang lain. Matanya juga ikut puasa. Kira-kira puasanya mata ditahan dari apa? Dari apa ya? Dari apa? Godaan Ustaz. Wah, itu. Apalagi anak-anak muda itu ya, ketika ada kelibat-kelibat abang-abang itu melirik ya. Tapi- Di saat puasa jangan ya. Tapi kayaknya untuk gadget zaman sekarang susah Ustaz. Wah, itu. Tuh. Itu puasanya saumul khusus. Jadi yang puasa bukan pada bagian perut dan kemaluan, tetapi juga ditingkatkan pada anggota badan yang lain, matanya, telinganya, terus anggota-anggota yang sering maksiat itu, apa lisannya, termasuk juga tangan kakinya, dijaga semuanya dari apa? Dari kemaksiatan. Kalau bisa itu semua lagi ditingkatkan lagi, itu puasanya orang saumu khususil khusus. Itu puasanya orang as-siddiqin, para aulia, ya, para anbiya itu puasanya apa? Menjaga hati dari segala sesuatu selain Allah. Jadi menjaga hati dari hubbud dunia, menjaga hati dari niat yang tidak baik, menjaga hati dari lupa dari Allah. Itu hanya bisa dilakukan apabila tadi dari awal bisa menjaga apa tadi, perutnya, bisa menjaga anggota yang lain dari kemaksiatan, kemudian ditingkatkan dari bisa menjaga hati. Jadi puasa itu tingkatan demi tingkatan. Seperti hanya sekolah, ya. Sekolah juga sama tingkatan, dan tidak mungkin bisa meraih tingkatan yang tinggi apabila belum terlewati jenjang yang lebih rendah. Kita baru taraf mana kira-kira? Baru taraf saumul awam, puasanya orang awam. Itu sudah alhamdulillah. Standar berarti Ustaz. Nggih. Standar. Aja, karena kita waktunya masih orang awam ya. Kemudian tadi sekarang menginjak pada materi ya. Kalau orang itu sudah bisa puasa sampai di situ tingkatannya, ketika orang itu bisa menjaga hatinya dari segala sesuatu selain Allah, sehingga yang diingat hanyalah Allah, tidak ada terlintas di dalam benak hatinya sedikit pun terlintas kemaksiatan, gak ada. Selalu ingat kepada Allah, takarub, merasa dekat kepada Allah. Ketika orang sudah pada tingkatan seperti itu, maka terbuka alam malakut, istilahnya ya. Alam malakut itu adalah ada alamul mulki, ada alamul malakut. Kalau alamul mulki adalah alam dohir yang nyata, yang bisa kita lihat dengan mata kepala. Tetapi kalau alam malakut itu adalah alam gaib yang dilihat oleh mata batin, hanya mereka yang hatinya suci. Itu makna dari Lailatul Qadar. Makna dari Lailatul Qadar hanya bisa dilihat oleh orang yang hatinya
bersih. Itu menurut penjelasan dari Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Kemudian tapi yang bisa melihat tanazzalul malaikatu warruhu fiha, pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun ke bumi membawa rahmat, membawa kedamaian. Yang bisa menyaksikan itu siapa? Hanyalah orang-orang yang mukasyafah, karena mata batinnya bersih dengan puasa itu. Maka Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Barokah apa? Puasa tadi, tetapi puasa yang sesungguhnya. Kalian paham ya? Yang bisa menyaksikan hal itu. Kemuliaan Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar. Lailah itu adalah satu malam. Taknya adalah lil wahdah. Jadi Lailatul Qadar maknanya adalah malam Qadar. Lailah itu adalah satu malam. Qadar itu bisa diartikan asyaraf, mulia. Bisa juga diartikan al-qadar adalah at-takdir, al-hukmu, penetapan. Banyak penafsiran kenapa disebut Lailatul Qadar. Tapi semuanya itu, penamaan itu adalah memang betul berdasarkan kejadian yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dikatakan Lailatul Qadar diartikan malam mulia karena tadi di situ turun para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu. Malaikat kan hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, turun ke bumi. Tentu turunnya hamba-hamba Allah yang dimuliakan itu akan membawa barokah bagi penduduk bumi. Ini kemuliaan ini hanya diperuntukkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi subhanallah. Kemuliaan Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadri khairu min alf syahr. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih bagus, lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun berapa? 83 tahun lebih 8 bulan. 8 tahun 83 tahun lebih 3 bulan. 3 bulan. Kenapa demikian? Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allahumma shalli alaihi bercerita kepada para sahabat, menceritakan kehebatan kaum Bani Israel pada saat itu. Ada orang Bani Israel yang kalau malam mereka qiyamul lail sampai subuh, mereka jihad di jalan Allah. Kemudian para sahabat kagum, ingin beramal seperti mereka. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli alaihi, diberikan kemuliaan untuk umatnya, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana amal pada malam Lailatul Qadar itu, pada malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada amal 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar. 1000 bulan. 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Rata-rata umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berapa? 60-an lebih. Yang 80 saja jarang. Jadi kemuliaan Lailatul Qadar itu untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Umat Rasulullah rata-rata 60-an sampai 80-an.
itu pun jarang. Maka dengan kesempatan Lailatul Qadar yang diberikan kepada umat Rasulullah itu, yang diberikan kepada umat Rasul setiap tahunnya ada Lailatul Qadar. Maka itu suatu kesempatan yang jangan sampai disia-siakan, suatu kesempatan yang luar biasa, jangan sampai disia-siakan. Maka kita selalu berdoa semoga bisa bertemu lagi bulan, ya semoga bisa bertemu lagi pada bulan Ramadan. Amin. Itu dirahasiakan oleh Allah, tidak ditakyinkan kapan itu terjadi, apakah pada awal bulan Ramadan ataukah pada tanggal 17 ataukah pada Asyurul Awakhir, itu khilaf ulama. Yang jelas kapan kita memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan itu untuk beramal saleh, maka dipastikan kita mendapatkan kesempatan malam Lailatul Qadar, karena setiap tahun pada bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Sebab kalau nanti itu juga ada hikmahnya, kenapa dirahasiakan, tidak ditentukan pada tanggal 27 Ramadan. Kalau nanti ditakyinkan, ditentukan, dipastikan tanggalnya, maka orang itu akan berbondong-bondong hanya pada malam itu saja. Maka tidak, yang malam yang lain tidak begitu Semangat. tidak semangat. Ibaratnya ini, ketika anak itu ujian, kuncinya sudah diberitahukan, kira-kira mau belajar tidak? Tidak. Begitu juga halnya ketika Lailatul Qadar itu sudah ditakyinkan, dijelaskan tanggal itu, maka yang lainnya kira-kira bagaimana? Wah, Semangat atau tidak? Males-malesan, Ustaz. Males-malesan. Itulah diantara hikmah kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan kapan waktunya, supaya kesempatan selama Ramadan mulai tanggal 1 sampai 30 itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun ya hatta matla'il fajr. Bahwa pada malam Lailatul Qadar itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan keselamatan. Karena tadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikat turun ke bumi membawa rahmat. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan kalbarqil khatif, seperti kilat yang yang menyambar itu, tetapi hanya kilauan cahaya gitu, itu tandanya. Tapi penuh dengan kedamaian, bahkan dijelaskan di situ tidak ada suara gonggongan anjing, tidak ada. Subhanallah. Suasana cerah pada saat paginya, pada saat pagi hari. Biasanya kalau pagi hari itu sinar matahari berwarna apa? Kuning. Itu kelihatan putih. Subhanallah. Kalau pagi hari ketika terbit itu bukan berwarna kuning tetapi putih, cahayanya tidak silau tapi putih, Redup, Ustaz. redup, terang tetapi tidak menyilaukan. Itu tanda pada pagi harinya. Tetapi yang paham betul bagaimana saat itu terjadi Lailatul Qadar hanya tadi orang yang al-mukasyafah, orang yang hatinya bersih, yang mukasyafah. Itu hanya mereka yang bisa puasa sampai pada tingkatan khusus. Tetapi kita tetap fadilahnya Lailatul Qadar untuk semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang melihat atau yang bukan. Itu juga lebih baik kita kadang kalau melihat wah itu Lailatul Qadar, kita merasa kadang-kadang malah menceritakan amal baik kita. Maka disunahkan bagi mereka yang melihat Lailatul Qadar untuk menyembunyikan, karena itu bagian dari karomah. Kalau karomah itu jangan diceritakan, karena karomah itu rahasia Allah. Maka rahasia jangan sampai
dibocorkan, tidak boleh ya. Paham ya? Itu suatu malam. Break dulu kita, sebelum break jargon biar tambah semangat. Soalnya tadi saya lihat ada yang ngantuk Ustaz. Ada yang kriap-kriap ini, aduh gimana nih? Langsung saja jargonnya. Ramadan no bolong, kita jagonya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab Ustadz. Mungkin dari santri yang ingin bertanya untuk bisa mengangkat tangannya dari belakang depan. Oke, yang ingin bertanya untuk bisa mengangkat tangan. Ayo. Oh, ini dia. Yang siapa namanya? Benar. Kang Hayden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Hayden Qutbullah, biasa dipanggil Hayden. Saya dari kelas MDPA. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara sahabat Nabi mengurutkan surat Al-Quran menjadi satu mushaf, padahal Nabi Muhammad SAW sendiri itu belum memberitahukan urutan surat. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya bagus. Kita di bulan Ramadan ini dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Tadi ditanyakan mengenai bagaimana para sahabat mengurutkan Al-Quran dalam satu mushaf gitu ya. Pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Quran pada awal khilafah beliau belum terkumpulkan dalam satu mushaf, tetapi sudah tertulis pada beberapa benda-benda yang terpisah-pisah. Ada yang di kulit, ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu tipis itu. Kemudian setelah terjadi perang Yamamah, dan itu banyak yang menjadi korban, diantaranya adalah para hufat, karena pada masa awal pemerintahan Abu Bakar itu belum terbukukan dalam satu mushaf. Pemeliharaan Al-Quran hanya pada hafalan para sahabat, sementara manusia itu kan suatu ketika akan mati. Maka beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Abu Bakar supaya mushaf itu, supaya Al-Quran itu dibukukan dalam satu mushaf. Adapun urutannya sesuai dengan urutan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Mengenai pengelompokan ayat itu masuk dalam surat apa, itu taklim, tauqif, petunjuk dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Begitu juga urutan surat
dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, semuanya itu urutannya juga mengikuti pedoman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi para sahabat itu tidak ngawur dalam penyusunan mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas berdasarkan hafalan-hafalan yang dimiliki oleh para sahabat, karena para sahabat rata-rata itu hafal Quran, tetapi ono sing apal kabeh 30 juz, tapi yo ono sing separuh, ono sing seprapat, tapi semuanya punya hafalan Quran. Paham ya? Jadi urutan penyusunan mushaf itu sudah ada atau mengikuti petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui, yang diriwayatkan dari Rasulullah, berdasarkan hafalan para sahabat itu dari Rasulullah. Sudah bisa diterima ya? Ya. Oke, lanjut yang ingin bertanya lagi dari depan. Oke. Ahmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syihab Zaiman Hadi, sering dipanggil Syihab, dari kelas 7D. Izin tanya Ustadz, apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Dari Mas Syihab tadi ya. Tadi sudah saya singgung dalam pemaparan tadi bahwa Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar. Qadar artinya adalah syaraf, malam yang mulia. Kenapa malam Lailatul Qadar itu malam yang dimuliakan? Karena di situ para malaikat turun ke bumi. Ada yang mengatakan turut ke sama'id dunia. Itulah yang menjadi alasan kenapa malam Lailatul Qadar itu dimuliakan. Dan itu adalah juga pada bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan kemudian sebagai wujud kemuliaannya adalah ibadah yang dilakukan pada malam itu khairum min alfi syahr, lebih utama dari 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar itu disebut Qadar. Qadar artinya adalah at-taqdir, penetapan. Karena pada malam Lailatul Qadar itu Allah memaparkan, memperlihatkan ketentuan takdir Allah 1 tahun ke depan kepada para malaikat. Jadi program 1 tahun ke depan pada malam Lailatul Qadar itu diperlihatkan Allah kepada para malaikat dari Lauhul Mahfuz. Nah, ada yang mengatakan demikian, maka disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar, apa kemuliaan Lailatul Qadar? Tadi alasannya karena di situ tanazzalul malaikatu warruhu fiha, para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi dengan membawa segala apa yang ditetapkan oleh Allah 1 tahun ke depan itu. Dan pada malam itu Allah memberikan kemuliaan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Demikian bisa dipahami ya. Ya, terima kasih. Cukup Kang Syihab. Oke, mungkin mungkin ada yang ingin bertanya lagi tentang apa itu malam. Sekarang dari belakang Ngelana, langsung dikasih mic aja Ngelana. Oke, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Abdullah Afik Saifuddin, biasa dipanggil Afik. Saya berasal dari Bogor dan saya sekarang di sini kelas MDPMA. MDPA. Saya mau izin nanya nih Ustaz, apa sih hikmah dari nuzulul Quran itu? Syukran Ustaz. Apa? Hikmahnya dari nuzulul Quran. Apa hikmahnya nuzul Quran? Nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah Dusturul Muslimin, sebagai pedoman hidup orang muslim supaya orang muslim selamat dunia dan akhirat. Maka resepnya adalah dalam Al-Quran itu, karena Al-Quran adalah resep dari Allah, resep dari yang menciptakan alam semesta. Kalau suatu resep itu yang membuat adalah pabrik yang menciptakan produk itu, dijamin pasti benarnya. Tidak kalau resep itu dibuat oleh pabrik yang tidak membuatnya, maka dijamin ada kesalahannya. Al-Quran itu dari Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi maka kunci keselamatan hidup di dunia sampai akhirat adalah berpedoman kepada Al-Quran. Maka Al-Quran harus kita baca, harus kita pelajari, mulai dari cara membacanya dengan baik sesuai dengan tajwidnya, ditingkatkan lagi untuk memahaminya, ya. Alhamdulillah di pesantren kita di samping mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, juga diajarkan bagaimana cara memahaminya, ya. Ya betul, ada ilmu tafsirnya itu, ya. supaya paham, bukan hanya hafal dan juga dihafalkan, syukur nomor ditingkatkan lagi untuk memahaminya. Setelah paham untuk diamalkan, sehingga bukan hanya sekedar tahu sebagai resepnya, tetapi juga diamalkan. Nah gitu. Jadi itulah hikmah dari diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian. Oke, Bismillah. Ya, ini ada ya bertanya lagi, mungkin sudah cukup ya? Sudah cukup. Dan kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan atau hal yang tidak berkenan di hati yang kami ucapkan. Saya Mubarak Wana Dan saya Kafka Lanuha meminta maaf sebesarnya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Romo Yai Najib Suyuti yang telah memfasilitasi segala sesuatu yang bermanfaat untuk seluruh santri di sini, sehingga membuat kami semua nyaman dan senang ketika kami mondok. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya lagi jargon biar tambah semangat. Ramadan no bolong, Kita jagonya. buat kita semua. Sekian dari kami, saya Muhammad Mubarak Lana. Dan saya Kafka Lanuha, izin pamit untuk diri, kami tutup. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.